menelusuri jejak-jejak penyebaran agama Islam di Kerajaan Bone. Ini senjata mereka yang gunakan kalau berperang. Ini kelihatan seperti biasa. Ternyata ini terbuat dari tulang selangkangan manusia. Tim Mister Tukul akan mengunjungi Pawawoi yang dahulu adalah Istana Raja Bone ke-31 La Pawawoi Karaeng Sigeri. Tepat di 14 Desember 1906, Belanda menawan dan mengasingkan sang raja ke Bandung karena beliau menentang adanya campur tangan Belanda di Kerajaan Bone. La Pawawoi Karaeng Sigeri pun menghabiskan masa hidupnya hingga meninggal di Kota Kembang. Sepeninggal La Pawawoi, Belanda kemudian menyetujui pengangkatan Raja Bone ke-32, Andi Mapanyuki, yang dianggap tidak berbahaya bagi keberadaan Belanda di Kerajaan Bone. Istana dari bahan kayu yang lapuk pun diganti dengan semen dan batu bata yang dibangun oleh Belanda. Hingga saat ini menjadi Museum La Pawawoi. Pemirsa, dalam museum ini masih rapi tersimpan berbagai benda peninggalan Kerajaan Bone yang dipercaya warga Bone menyimpan nilai-nilai magis. Salah satunya landasan penempa besi peninggalan Raja Bone kedua. Benda ini setiap tahun harus dirituali untuk diberikan penghormatan kepada leluhur. Begitu juga dengan singgasana raja yang masih dianggap sakral. Jika saja mereka melihat kehadiran sosok leluhur di tempat ini, maka akan menjadi pertanda adanya bencana di Bone. Seperti apakah nuansa magis dan nilai Islami yang akan ditemui Mister Tukul dalam Istana La Pawawoi ini? Pemirsa, Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata sampai dunia nyata. Saya masih bersama Ustadz Danu dan Ime. Menurut sejarahnya, museum ini merupakan istana yang tersisa dari Kerajaan Bone ini. Kita akan menuju ke dalam. Gimana? Oke. Ikuti terus Mister Tukul. Jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya museum ini dahulu Istana Raja Bone. Bagaimana ceritanya? Ini dibangun oleh Belanda pada tahun 1930, digunakan oleh Raja Bone terakhir, Andi Mapanyuki, Raja Bone ke-32 yang dilantik pada tahun 1931. Setelah Bone menyatu ke NKRI, Raja Bone pindah ke rumah jabatan yang jadi rumah jabatan Bupati sekarang. Istana ini dijadikan sebagai museum pada tahun 1982. Kenapa ya, Pak? Kok Istana Bone itu cuma tersisa satu aja? Dahulunya memang Istana Bone ini terbuat dari kayu. Sudah mengalami kerapuhan karena susut oleh usia. Jadi pada tahun 1930 ya Belanda membangun terbuat dari batu. Bisa kita masuk aja. Monggo, mari. Nah, bisa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata. Ini sekarang sudah di dalam. Apa ini? Istana atau miniatur atau apa ini? Tempat apa ini? Duplikat usungan atau tandu Raja Bone zaman dulu. Ya. Jadi dulu raja ditandu. Kabarnya di sini disimpan barang-barang bernilai mistis. Di sini ada benda yang bernilai mistis. Salah satunya adalah benda peninggalan Raja Bone kedua. Berupa alat landasan pembuat besi. Alat tempat besi bantalan itu bernilai mistis. Saat ini kabarnya dipakai untuk ritual. Seperti apa ini, Bang? Sebenarnya bukan ritual ya, tapi hanya sebagai penghormatan dari masyarakat para pembuat besi, pengrajin besi ini
untuk setiap tahunnya dalam rangka perayaan Hari Jadi Bone mereka datang untuk menghormati. Tapi nilai mistisnya yang mereka yakini itu punya nilai berkah bagi mereka. Di mana mereka bisa mendapat wangsit membuat senjata-senjata tajam yang bagus seperti dulu mamanya. Oh gitu. Ustadz, dalam kacamata Islam ya Pak ya, dan juga pandangan Bapak, hal seperti itu kayak gimana Pak? Pak Andi tadi menjelaskannya jelas sekali, sangat jelas sekali. Jadi karena ini bantalan besi, akhirnya diyakini oleh para pembuat besi, pembuat senjata umpamanya, atau dia yang berkarya dengan besi, itu diyakini istilahnya oleh beliau-beliau itu karena ini membuat senjata untuk zaman dulu tahun 1400 itu, beliau meyakini bahwa itu ada berkahnya. Nah, kalau seumpama zaman sekarang, yakinlah istilahnya bahwa yang memberikan rezeki, yang memberikan berkah, yang memberikan hidayah itu kan Allah. Kalau tadi Pak Andi cerita itu penghormatan, oh tidak apa-apa, penghormatan itu maksudnya ini secara adat ini dulu untuk membuat senjatanya raja, mamanya itu tidak ada masalah dan sangat bagus sekali. Tapi kalau mamanya menginginkan berkah dari itu, biar dia kalau menempa besi itu jadi bagus, biar rezekinya banyak. Nah ini yang itu dalam Islam dilarang. Di bagian dalam istana Kabaya tempat sakral bagi masyarakat Bonin. Tempat apa? Ada singgasana di dalam. Oh, ada singgasana. Kita lihat. Penasaran tempatnya di mana tempat singgasana itu? Ikuti terus. Mr. Tukul. Masyarakat Bone khususnya memang sampai hari ini masih mensakralkan yang namanya raja. Tiap tahun